Halo, kali ini kita akan praktek cara mengatasi lupa kunci layar di HP Redmi Note 5A atau Redmi Note 5A Prime. Jadi caranya sama ya, baik Redmi Note 5A atau Redmi Note 5A Prime. Bedanya apa kalau fisik? Dia bedanya kalau yang Redmi Note 5A Prime itu ada sidik jarinya di sini. Kalau Redmi Note 5A dia tanpa sidik jari ya, tapi sama aja, caranya sama. Oke, jadi di sini kita akan mengatasi lupa kunci layar, baik itu pola, pin atau sandi, itu caranya juga sama. Oke, jadi langsung aja sekarang kita restart HP-nya, tekan dan tahan tombol on off yang lama ya, terus pilih mulai ulang atau restart. Pada saat HP-nya akan restart, kita tekan dan tahan tombol volume atas. Jadi pas dia mau restart, kita tekan dan tahan tombol volume atas. Seperti ini. Jangan dilepas ya tombol volume atasnya. Tekan dan tahan terus. Oke, dia masuknya ke recovery. Jadi di sini langsung aja kita pilih wipe data. Ini nggak bisa disentuh. Jadi milihnya pakai tombol volume bawah, tekan sekali. Sampai pilihan wipe data, kita tekan tombol on off sekali. Pada posisi di wipe all data, kita tekan lagi tombol on off satu kali. Kita turunkan, pilih ke konfirmasi ini, tekan tombol volume bawah satu kali, terus tekan tombol on off satu kali. Oke, proses swiping data sedang berlangsung. Di sini udah ada keterangan data wiped successfully gitu ya. Berarti udah selesai, sudah terhapus kunci layarnya ini. Tapi yang perlu diingat di sini, dengan cara ini otomatis data-data di HP, baik itu foto, video, akun-akun, semuanya terhapus ya. Oke, di posisi back to main menu, kita tekan lagi tombol on off satu kali. Di posisi reboot, kita tekan tombol on off satu kali. Sekali lagi. Oke, HP akan restart dan nanti masuknya ke tampilan awal kayak HP baru lagi ya. Tapi untuk masuk ke tampilan awal ini butuh waktu lumayan lama, jadi untuk mempersingkat waktu di sini video kami percepat. Dan yang terpenting di sini baterai nggak boleh sedikit, kalau sedikit harus sambil dicas. Intinya jangan sampai kehabisan baterai saat proses booting seperti ini ya. Oke, HP sudah masuk ke tampilan awal ya. Jadi tinggal kita setting aja supaya HP ini masuk sampai ke menu. Kita pilih ini. Di sini saya setting offline, tanpa kartu, tanpa wifi, tanpa jaringan data ya, tanpa data seluler. Oke, setelah menunggu sekian lama, ternyata malah seperti ini ya. Ada keterangan belum masuk begini ya. Untuk menggunakan ponsel ini, terlebih dahulu Anda harus masuk ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali disetel ulang begitu. Oke, jadi sekarang kita pilih siapkan ponsel. Kembali lagi ke sini nggak apa-apa. Jadi di sini kita harus connect internet. Bisa menggunakan kartu SIM, data seluler ya. Bisa juga pakai WiFi. Di sini kami pakai WiFi karena kami nggak ada kartunya. Ini saya sambungkan ke WiFi. Sudah terhubung. Intinya HP ini harus bisa mengakses jaringan internet.
Kita pilih ini, jangan pilih lewati. Oke, jadi di sini ada memverifikasi akun. Gunakan akun Google Anda. Akun Anda ditambahkan ke perangkat ini dan tersedia untuk aplikasi Google lainnya. Jadi ini yang namanya nyangkut akun Google. Betul, kita sudah menghapus kunci layarnya, tapi ada keamanan lain, yaitu akun Google. Jadi kita harus memasukkan akun Google yang ada di HP ini sebelumnya. Sebelum direset, HP ini ada akun Google-nya. Nah, akun Google itu yang kalian masukkan di sini emailnya, pilih selanjutnya ya, terus ikutin aja arahannya, masukin passwordnya, terus ikutin aja perintah selanjutnya. Nanti otomatis HP ini bisa masuk ke home screen atau bisa masuk ke menu dan bisa digunakan sebagaimana mestinya, begitu ya. Tapi untuk kalian yang lupa juga sama akun Google yang ada di HP ini, berarti masih belum selesai. Jadi harus diakalin lagi supaya HP Redmi Note 5A atau Redmi Note 5A Prime ini bisa masuk sampai ke menu dan bisa digunakan sebagaimana mestinya tanpa harus memasukkan akun Google yang ada di HP ini sebelumnya. Tenang aja, bisa diakalin lah pokoknya ya. Oke, langsung aja. Sekarang kita kembali lagi, kembali. Di sini saya ingatkan sekali lagi, untuk mengakalin lupa akun Google ini, HP ini harus bisa mengakses internet, bisa menggunakan data seluler, kartu SIM, atau bisa juga menggunakan WiFi. Yang penting nantinya HP ini bisa mengakses internet. Jadi kalian ikutin aja langkahnya ya. Terserah kalian pakai kartu SIM, mau pakai WiFi sama aja. Sampai di halaman ini pilih tambah jaringan. Walaupun kalian pakai kartu SIM, tetap pilih tambah jaringan. Oke ya. Sampai di sini, kita pilih di sini ya. Terus kita ketik www.youtube.com. Kalau sudah, kita tekan dan tahan di dalam sini ya. Di teks www.youtube.com ini kita tahan. Di sini ada gambar rantai. Jadi kita pilih gambar rantai. Seumpama nggak ada gambar rantai, itu lebih mudah. Jika nggak ada gambar rantai, kalian bisa tonton di video kami yang lain. Link video ada di deskripsi ya, kalau nggak ada gambar rantainya. Kalau ada gambar rantainya, ikutin video yang ini. Sampai di sini, kita pilih ini, browser. Kita pilih setuju dan lanjutkan. Oke, sudah masuk ke sini ya, masuk ke browser. Seumpama kalian pilih rantai, terus YouTube-nya minta update, itu kalian harus ulangi lagi. Jadi kalian wipe data lagi, matiin, tekan tombol on off sama volume atas yang lama, wipe data lagi, begitu ya. Oke, sampai di sini kita pilih di sini, di atas ini ya. Kita hapus. Kita ketik setelan. Oke, jadi yang kita pilih ini. Di sini ada logo setelan. Kalau kalian bahasa Inggris, ngetiknya setting begitu ya. Di sini kita pakai bahasa Indonesia, jadi kita ketik setelan, terus kita pilih. Oke, HP otomatis masuk ke setelan, atau masuk ke setting, atau masuk ke pengaturan. Kita pilih tentang telepon. Di sini ada versi MIUI. Ini kita ketuk berkali-kali. Sampai ada keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang. Kalau sudah, sekarang kita kembali. Scroll ke bawah. Di sini ada setelan tambahan. Kita pilih. Scroll lagi ke bawah. Di sini ada menu baru namanya opsi pengembang. Ini kita pilih. Sampai di sini ada buka kunci OEM. Jadi kita sentuh teksnya, buka kunci OEM. Jangan ininya aja. Kalau ininya aja dia cuma begini. Jadi yang kita sentuh buka kunci OEM, teksnya. Nah, kalau teksnya disentuh, dia ada pemberitahuan seperti ini. Kita pilih aktifkan. Oke, sudah aktif. Sekarang kita restart HP-nya. Tekan dan tahan, tombol on off yang lama. Kita pilih mulai ulang. Sekali lagi.
Oke, HP sudah restart dan masuk ke sini lagi ya. Jadi supaya cepat kita setting offline aja. Jadi kalau nyambung ke WiFi-nya kita pilih lupakan jaringan. Kalau pakai kartu, kartunya dicabut aja. Oke ya. Jadi kita setup offline tanpa kartu, tanpa WiFi. Kita pilih lewati. Oke, alhamdulillah HP Redmi Note 5A atau Redmi Note 5A Prime ini sudah berhasil masuk sampai ke menu. Jadi di sini kita sudah berhasil mengatasi lupa pola, lupa PIN, lupa sandi, sekaligus mengatasi lupa akun Google di HP Redmi Note 5A atau Note 5A Prime ini. Selanjutnya untuk cara unlock bootloader, cara root, cara pasang TWRP, cara custom ROM ke Android yang lebih tinggi, kalian bisa tonton di video kami yang lain, link video ada di deskripsi. Tapi di sini intinya kita sudah berhasil mengatasi lupa kunci layar sekaligus mengatasi lupa akun Google di HP Redmi Note 5A atau Redmi Note 5A Prime ini. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih.